Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Tiara Yasari Dewi, absen 20 dari kelas 12 IPA 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji percobaan biologi dengan judul Bioteknologi Tradisional, yaitu pembuatan tape singkong. Adapun latar belakang dari percobaan biologi kali ini, yaitu bioteknologi merupakan pemanfaatan mikroorganisme yang sering digunakan untuk menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan oleh manusia. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bioteknologi tradisional dan yang kedua bioteknologi modern. Bioteknologi tradisional biasanya menggunakan mikroorganisme berupa bakteri, jamur, dan lain-lain. Pengolahan makanan dengan cara fermentasi merupakan salah satu jenis pengolahan makanan tradisional. Fermentasi merupakan aplikasi metabolisme dari mikroba untuk mengubah bahan makanan menjadi produk yang memiliki nilai lebih tinggi. Tape singkong merupakan tape yang dibuat dari singkong atau ketela pohon yang difermentasi. Makanan ini populer dikonsumsi di Indonesia. Tape dibuat dengan bantuan bakteri Saccharomyces cerevisiae, Mucor chlamydophorus, dan Endomycopsis fibuligera. Bakteri yang ada di dalam ragi tape. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, apa itu bioteknologi, khususnya bioteknologi tradisional. Yang kedua, bagaimana proses terjadinya fermentasi. Yang ketiga, bagaimana cara pembuatan tape singkong. Dan keempat, apakah faktor yang mempengaruhi terjadinya fermentasi. Tujuan penelitian pada kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui apa itu bioteknologi, khususnya bioteknologi tradisional. Yang kedua, untuk mengetahui proses terjadinya fermentasi. Yang ketiga, untuk mengetahui cara pembuatan tape singkong. Dan yang keempat, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fermentasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi yaitu kesamaan pH, mikroba, suhu, oksigen, dan waktu. Alat dan bahan yang akan digunakan adalah yang pertama singkong, kemudian ada ragi, selanjutnya ada air, lalu ada daun pisang, selanjutnya ada panci, lalu ada pisau, ada talenan, selanjutnya ada lepekan dan sendok dan garpu, selanjutnya ada baskom, kemudian ada nampan, dan terakhir ada besek untuk menaruh tape. Cara pembuatan tape singkong. Yang pertama, kupas singkong hingga bersih. Langkah kedua, potong singkong berukuran memanjang, kemudian belah menjadi dua. Langkah yang ketiga, cuci potongan singkong hingga benar-benar bersih. Setelah itu, tambahkan air pada panci, lalu masukkan singkong yang sudah dipotong ke dalam panci.
Langkah selanjutnya, hidupkan kompor, lalu taruh panci yang sudah berisi singkong. Kemudian tunggu hingga singkong menjadi setengah matang. Cara untuk mengetahui apakah singkong sudah mulai matang yaitu dengan tusuk singkong. Jika sudah bisa ditusuk, maka sudah matang. Lalu selanjutnya angkat singkong yang sudah setengah matang ke dalam wajan. Kemudian tunggu hingga singkong benar-benar dingin. Selanjutnya taruh singkong yang sudah dingin pada besek yang sudah diberi daun pisang. Lalu selanjutnya taburi ragi hingga merata pada singkong yang sudah dingin. Kemudian selanjutnya tutup singkong yang sudah diberi ragi dengan rapat agar tidak ada udara yang masuk. Lalu tutup besek hingga rapat. Dan terakhir taruh besek tersebut pada tempat gelap. Setelah 3 hari maka hasilnya akan seperti ini, lebih kuning dan rasanya manis. Hasil dan pembahasannya. Hasil percobaan, pada hari pertama baunya masih biasa, warnanya masih putih, teksturnya keras, suhunya suhu kamar, dan rasanya masih tawar. Sedangkan pada hari ketiga, baunya menyengat atau asam, berwarna putih kekuningan, teksturnya lembut atau lunak, suhunya hangat, dan rasanya asam dan manis. Pembuatan tape singkong memerlukan ketelitian dan kebersihan yang tinggi supaya singkong dapat menjadi lunak karena proses fermentasi yang berlangsung dengan baik. Perubahan biokimia yang paling penting pada fermentasi tape adalah hidrolisis pati menjadi glukosa. Maltosa akan memberi rasa manis, serta perubahan gula menjadi alkohol dan asam organik. Secara singkat, glukosa C6H12O6 yang merupakan gula paling sederhana melalui fermentasi akan menghasilkan etanol 2C2H5OH. Dari penelitian yang sudah saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pembuatan tape termasuk dalam bioteknologi tradisional karena masih menggunakan cara-cara yang sederhana. Yang kedua, pada proses pembuatan tape, jamur ragi akan mengubah glukosa menjadi alkohol. Pada reaksinya, jamur ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Di dalam pertumbuhan tape, ragi tape atau Saccharomyces cerevisiae mengeluarkan enzim yang dapat memecahkan karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Hal inilah yang membuat tape terasa manis apabila sudah matang meskipun tanpa diberi gula sebelumnya. Kegagalan dalam proses pembuatan tape biasanya dikarenakan pembungkusan atau penutupan pada singkong yang telah diluburi ragi tidak rapat. Hal ini menyebabkan enzim pada ragi Saccharomyces cerevisiae tidak pecah karena terdapat udara yang mengganggu proses pemecahan enzim tersebut. Lamanya proses fermentasi juga mempengaruhi kadar alkohol yang akan dihasilkan. Sekian video dari saya mengenai percobaan biologi tentang bioteknologi tradisional pembuatan tape singkong. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.